491, episode 93 Sudut Pandang Penulis Mahatau, 5. Diupload oleh Baca Suara. Itu adalah Kim Dokja. Kalimat itu, pasti berasal dari dirinya. Dia tidak perlu mendengar suaranya untuk mengetahui hal itu. Han Suyong menulis kalimat berikutnya. Apa ini? Kamu baik-baik saja. Menjadi seorang penulis bukan berarti Anda mengendalikan setiap kata yang Anda tulis. Dan juga, dia adalah tipe orang yang hanya bisa menulis hal-hal seperti itu. Namun, Kim Dokja harus bisa membaca denda itu. Karena dia adalah pembaca terhebat yang dia tahu. Ketukan. Seiring dengan sedikit ketukan, dia mendengar tawa lelaki itu. Suara senjata bentrok yang datang dari mana-mana melukai telinganya. Teman-temannya masih bertengkar sengit. Tidak ada waktu untuk membuang waktu dengan santai, dengan kata lain. Kamu tahu ini akan terjadi sejak awal, kan? Teks tidak dapat dibaca tidak terbaca. Dia tidak bisa dengan jelas melihat kalimat yang tertulis di dinding. Seolah-olah, komunikasi sebelumnya hanyalah kebetulan murni dari peluang yang sangat rendah. Hei kau, tulis dengan jelas, iya. Meskipun Yang Hayong membantu di sini, pesan Kim Dokja masih tidak bisa dilihat. Wall of Impossible Communication, melepaskan kekuatannya. Cucut. Terlalu banyak kalimat yang mengambang di atas tembok tanpa tujuan. Setiap orang dari mereka adalah apa yang dia dan teman-temannya katakan pada Kim Dokja. Beberapa dari mereka terlihat jelas, sementara beberapa tidak jelas. Suyong. Petik 2 titik. Aku tahu. Sambil mendengarkan suara Yang Hayong, Han Suyong menjangkau ke dinding sekali lagi. Dia berusaha sangat keras untuk menemukan pesan Kim Dokja dengan menggabungkan kalimat mengambang. Fabel, plagiarisme prediktif, telah mulai bercerita. Target adalah keberadaan yang tidak bisa kau mengerti. Apa yang menghubungkan setiap huruf adalah konteks. Surat-surat yang dibuang di laut tanpa konteks mirip dengan sebuah buku yang telah dibuat tidak dapat dibaca. Aku akan pulang sekarang. Kamu akan meminjamkan saya baterai cadangan ketika kita pergi berkemah. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah menghubungkan kalimat tanpa konteks itu. Suntikan konteks ke dalam kalimat yang tidak masuk akal ini untuk memberi mereka makna. Kocok yang bukan pengembangan plot sehingga terlihat seperti itu. Namun, itu tidak cukup. Tidak peduli bagaimana dia menghubungkan mereka, akan selalu ada bagian tanpa makna. Kim Dokja, katakan sesuatu. Apa rencananya? Apa yang Anda ingin kami lakukan di sini? Petik 2. Tidak ada jawaban yang kembali padanya. Raja Dewa Luar yang meraung masih melawan konstelasi. Sahabat yang berdarah banyak itu runtuh dalam badai setelahnya. Han Suyong mengertakkan gigi. Tidak apa-apa jika Kim Dokja tidak mau mengatakannya. Bagian yang penting adalah membaca niatnya. Niatnya untuk membuat langkah seperti itu tanpa membiarkan teman-temannya mengetahui rencananya. Itu untuk mengetahui proses pemikirannya dalam memilih untuk menjadi Raja Dewa Luar. Saat itulah kata-kata mulai dikumpulkan satu persatu. Jika cara bertahan hidup berada di belakang paywall, seberapa banyak yang telah saya gunakan sejauh ini? Jika saya memiliki 20 juta won di rekening bank saya, apa yang akan saya rasakan? Jika ada 2 kamar, lalu bagaimana cara mengisi kamar yang tersisa, biasanya? Petik 2. Jika aku bertemu denganmu di dunia normal, aku tidak akan pernah menjadi temanmu. Kata-kata itu sepertinya dibuang secara acak seperti memo. Dia masih mengumpulkan kata-kata dan kalimat itu. Seorang penulis yang hebat harus menjadi pembaca yang unggul terlebih dahulu. Dan Han Suyong tahu cara membaca hal-hal seperti itu. Bagaimana cara menghasilkan uang? Seseorang harus menerima bahwa kadang-kadang, Anda akan mengalami kalimat yang belum dapat Anda pahami dan membalik halaman. Hanya saja, suatu hari, Anda bisa membaca kalimat itu ketika Anda kembali ke halaman yang sama nanti. Target adalah keberadaan yang tidak bisa kau mengerti. Tidak ada pilihan selain mati-matian membalik halaman berulang-ulang, dan kemudian beberapa lagi, untuk mengumpulkan sebanyak mungkin petunjuk tentang kalimat-kalimat yang mustahil itu. Bukankah hidupku memiliki kemungkinan menghasilkan uang atau sesuatu? Cucu. Dia melihat Jong Hui Won berlutut di kejauhan. Yi Seol Hua berlari dan mendukungnya, sementara Yu Sang-ah dan Yi Hyun Seong memblokir senjata yang terbang ke arahnya. Probabilitas biro membatasi gangguan Anda dalam skenario. Kim Dokja benar, kemungkinan adalah yang harus disalahkan atas segalanya. Alasan mengapa dia miskin, mengapa mereka berakhir di negara ini. Probabilitas biro membatasi tubuh Anda. Cucut. Probabilitas di dunia ini pada dasarnya adalah kekuatan. Skenario akan mengalir ke arah mereka yang memiliki probabilitas yang lebih masuk akal. Nebula Anda telah melanggar terlalu banyak probabilitas. Han Suyong tahu itu. Badai akibat ini adalah hadiah untuk mengatasi banyak situasi berbahaya melalui keberuntungan belaka. Mereka memiliki begitu banyak teman namun tidak ada yang hilang dalam perjalanan mereka ke skenario akhir. Di sisi lain, inkarnasi lain harus mengorbankan jauh lebih banyak upaya untuk mencapai sejauh ini. Mengapa hanya mereka? Ini tidak adil. Apakah kamu tahu betapa sulitnya kita harus berjuang untuk sampai sejauh ini? Telah melanggar probabilitas terlalu banyak. Tidak ada yang dikorbankan saat dibutuhkan. Atau, lebih tepatnya,
hanya satu orang yang terus dikorbankan. Kim Dokja. Dia meninggal beberapa kali dan dibangkitkan kembali. Dia bahkan menghidupkan kembali seseorang yang seharusnya sudah mati. Sambil menggunakan atribut kebangkitan, atau bahkan mengunjungi dunia bawah, dan melangkah lebih jauh untuk mengubah masa depan. Dan itu sebabnya Kim Dokja harus menjadi musuh kisah. Karena semua fabel besar telah dikompilasi tidak memiliki probabilitas yang cukup. Han Suyong memahami kalimat seolah-olah dia sedang menggaruk dinding. Saat itulah kalimat baru tiba-tiba melayang. Untuk saat ini, kamu mengambil alih brankas Nebula. Ini adalah percakapannya dengan Kim Dokja belum lama ini. Apa ini? Saya mungkin akan menghabiskan semuanya, Anda tahu. Dia menerima wewenang untuk mengelola brankas melalui sistem. Dia bertanya-tanya apa yang dimiliki Tuan Miser Kim Dokja untuk melakukan ini. Saat itu, dia berpikir bahwa dia terlalu malas untuk mengelola keuangan dan membuang pekerjaan itu di pundaknya. Apakah Anda ingin mengkonfirmasi saldo saat ini? Namun, akankah Kim Dokja benar-benar menyerahkan, aman, kepada orang lain dengan alasan itu? Seolah-olah dia telah terpesona, Han Suyong membuka brankas itu. Wow, Anda banyak menabung, bukan? Kamu pria yang sangat kikir. Apa yang Anda rencanakan dengan menabung sebanyak ini? Mereka memiliki kegunaannya. Ada sejumlah besar koin yang disimpan di brankas. Lebih dari cukup harta untuk menggoda bintang manapun yang tersembunyi di dalam sana. Dan ini adalah mata uang sponsor paling mendasar, dan sumber daya untuk menggerakkan skenario. Salah satu dongeng yang paling kuat di dunia ini adalah koin. Namun, tidak ada banyak hal yang bisa dilakukan seseorang dengan koin sekarang, apakah itu memperkuat badan inkarnasi atau membeli barang dari Dokkaebi Bundle. Itu sebabnya dia cukup penasaran. Apa gunanya dengan sangat obsesif menimbun semua koin ini? Apakah Anda akan menghabiskan koin ini untuk pertumbuhan, fabel hebat? Dan kemudian, Han Suyong akhirnya menyadari alasan itu. Aku akan. Tembolok Nebula sebesar 143.245.199 koin akan dibayarkan ke probabilitas. Gugu. Pada saat deklarasinya berakhir, dongeng bergegas masuk seperti predator liar yang menginginkan daging segar. Cahaya keemasan memikat menyelimuti para sahabat. Great Fable, Demon World Spring, dengan rakus meraih fabel koin. Obor dongeng besar yang menelan angka mitos menggelembung. Musim fabel besar cahaya dan kegelapan kontras semakin lebih jelas. Dongeng besar akan tumbuh untuk memiliki lebih banyak kekuatan dengan melahap dana yang tersedia. Rincian dongeng akan diwujudkan dengan lebih setia, visceral, dan juga lebih berwarna. Gugu. Ketika kekuatan dongeng besar mulai melawan probabilitas biro, baik Dokkaebis Agung dan Rasi Bintang mulai panik. Pedang Jong Hui Won tumbuh semakin ringan, sementara perisai Yi Hyun Seong menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Binatang buas dan Raja Serangga Sin Yuseng dan Yi Gilyong yang dipanggil mulai merobek Rasi Bintang di belakang. Api. Kapal perang Yi Jihye mulai menembakkan meriamnya dan inkarnasi di garis depan menghilang tanpa jejak. Sayangnya, peluang kemenangan mereka yang lebih tinggi hanya bertahan sebentar. Probabilitas biro telah meningkatkan tingkat pembatasannya. Perpecahan hitam legam mulai menyebar di langit dari penggunaan probabilitas yang berlebihan. Seluruh tahapan untuk skenario itu bergetar dengan tidak stabil. Dongeng mulai bocor dari mulut beberapa Dokkaebis hebat. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka dalam pertempuran yang harus dimenangkan ini. Untuk membuat kesimpulan yang ingin mereka lihat, Dokkaebis ini secara pribadi melompat ke dalam skenario dan dengan rela menjadi bagian dari cerita. Cucut. Naga api hitam. Api hitam, yang kuat melilit Han Suyong. Sementara menyaring serangan yang datang padanya, lebih banyak api hitam yang ditembakkan. Tepat di sebelahnya, Yan Hayong mengandalkan keterampilan Murim untuk menjaganya kembali. Mengapa Kim Dokja mempercayakan padanya dengan peran ini? Ada seseorang yang lebih cocok untuk pekerjaan ini, protagonis dari cerita tertentu. Namun, Kim Dokja masih mempercayakan pekerjaan ini padanya. Dinding Yang Hayong berhamburan lagi. Itu akan pergi setelah menghabiskan semua kekuatannya. Pembatasan biro membuat lebih sulit untuk bernafas. Kim Dokja, sesaat dalam jangkauan, tumbuh jauh lagi. Alur cerita sekali lagi menuju ke Dokkaebis hebat. Han Suyong berteriak. Tidak terbaca Anda adalah Neverending Story. Sebuah kisah di mana tidak ada yang akan hilang. Sebuah cerita, di mana semua orang akan hidup bersama di sebuah rumah besar di akhir semua skenario. Para sahabat berjuang untuk mimpi sederhana itu. Namun, probabilitas mereka tidak cukup dan mimpi itu tidak bisa menjadi kenyataan. Rasi Bintang, Abyssal Black Flame Dragon, sekarang melihat inkarnasinya sendiri. Saat itu juga, bola lampu menyala terang di kepalanya. Probabilitas tidak cukup. Reason alasan mengapa Kim Dokja mempercayakan peran ini kepada Han Suyong dan bukan Yu Jung Hyuk. Konstelasi, Dewa Perang Maritim, sedang melihat inkarnasi, Han Suyong. Tetes. Darah menetes dari bahunya yang terluka. Han Suyong dengan sembarangan membungkus beberapa perban di sekitar cedera dan menatap langit. Di sanalah mereka, bintang-bintang jauh dari, terlihat di antara badai bunga api menghujani. Jauh,
Jauh lebih banyak rasi bintang daripada sebelumnya yang menyaksikan saat-saat terakhir dunia ini. Banyak rasi bintang tidak puas dengan perkembangan skenario ini. Cukup banyak rasi bintang yang mengkritik tirani Biro dan rasi bintang kelas mitos. Han Suyong tiba-tiba tersenyum diam-diam. Betul, kalian semua rasi bintang. Petik 2. Kim Dokja seharusnya tahu ini. Karena, dia juga seorang rasi bintang. Dia adalah seorang pembaca yang tahu lebih baik daripada siapapun tentang bagaimana membuat skenario lebih menghibur dan bahkan lebih tegang dari sebelumnya. Dan itu sebabnya Kim Dokja tidak mengatakan apapun kepada teman-temannya. Han Suyong mengepalkan tangannya dengan erat. Karena dia telah menghabiskan semua koin, dia sekarang benar-benar kidal. Namun, Kim Dokja tidak hanya meninggalkannya dengan koin saja. Petik 2. Ketika skenario pertama dimulai, kalian semua mengatakan ini pada kami. Bahwa kami telah hidup secara gratis. Jadi, kita harus mulai membayar harganya untuk itu. Petik 2. Apa yang ditinggalkan Kim Dokja adalah Constellation, Bal General of Justice, berfokus pada kata-kata inkarnasi Han Suyong. Konstelasi, Maitreya bermata satu, berfokus pada kata-kata inkarnasi Han Suyong. Seluruh hidup mereka hidup sejauh ini. Apa yang kamu katakan saat itu, aku akan mengembalikannya sepenuhnya padamu. Seiring dengan sinyal Han Suyong, Biyu mematikan saluran seolah-olah dia sedang menunggu itu. Dan kemudian, saluran rasi bintang menjadi gelap. Saluran by 9158 semua layar siaran telah diblokir. Konstelasi, Dewa Angin Surgawi, panik karena pemadaman mendadak. Constellation, Sorcerer nomor 1 Joseon, ingin melihat apa yang terjadi selanjutnya. Setelah dunia jatuh ke dalam kegelapan, suara-suara panik dari rasi bintang dari lokasi skenario lain yang menonton saluran itu bisa terdengar bergema. Setiap pelanggan harus melalui saluran Biyu untuk menonton cerita. Bahkan mereka yang berlangganan saluran lain tidak punya pilihan selain melihat dunia ini melalui Biyu, setidaknya pada saat ini. Mulai sekarang, kisah kita akan menjadi layanan berbayar. Fin.